Jangan memikirkan pencitraan, ya. Foto di sana, foto di sini, upload begini, upload begitu. Enggak. Tuhan tidak menginginkan itu. Sekarang mari kita maju, ya. Mari kita maju. Ya, untuk menyerukan ini sudah hari-hari terakhir, ini sudah di ujung tanduk, ya. Ngapain? Ya. Buat fasilitas-fasilitas mewah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mengingat seorang ibu pernah sampai tidak beribadah hanya karena apa? Hanya karena dia selalu diburu dengan janji iman dan persepuluhan. Ya. Jadi saat itu musim lagi tren, ya. Para hamba-hamba Tuhan, ya, buat foto sebelum ibadah, ya kan. Jadi ada foto dulu, entah gerakan seperti ini atau apa. Kalau foto saya itu saja di YouTube, ya. Yang dari khotbahnya itu kami screenshot, kami script. Kalau namun saya berpose apa tidak pernah itu, ya. Nah, jadi untuk membuat yang seperti itu, saat itu gembala itu butuh kamera berharga 35 juta. Nah, ini kami di wilayah kecil. Jadi jemaat ini, ya, itu dituntut untuk janji iman untuk membeli kamera dan sound system, ya, dan peralatan supaya tampak bagus dan tampak hebat di altar seperti itu untuk bisa dimasukkan YouTube, ya. Nah, dan jemaat ini pun diburu. Akhirnya dia tidak mau beribadah. Ibu ini sakit, dia kena stroke ringan. Saya layani karena saya tahu dia orang kecewa, tapi saya tidak tahu dia pada siapa kecewa. Akhirnya saya bilang, kenapa, ada apa? Kenapa kepahitan, kekecewaan ibu terlalu dalam? Akhirnya dia cerita, coba Bu, kami jemaat yang tidak ekonomi tinggi, tetapi kami tetap dituntut. Saya tidak mampu bayar hutang saya saja saya tidak mampu. Jadi saya memilih untuk tidak beribadah karena saya tertekan di saat beribadah. Karena saya tidak pernah memberikan persepuluhan. Habis gimana? Ibu sudah lihat kondisi keuangan kami gimana. Wow, bagaimana tidak miris hati ini. Nah, makanya walaupun mic-nya hanya ratusan juta, yang penting suara saya kedengaran toh. Ya, walaupun kamera ini hanya yang murah-murah kan. Ya, nggak usah cantik-cantik kali. Yang penting bisa kita pakai, kita bisa bertemu dengan saudara di sini. Saya bisa melayani saudara, saya bisa menyerukan suara Tuhan. Bagiku itu cukup, ya. Jadi kita juga para hamba-hamba Tuhan, jangan tekan jemaat dengan keadaan cukup lipat tangan saja. Nggak usah buat janji-janji iman, ya. Nah, cukup lipat tangan berseru kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sediakan, mau satu contoh, ya. Saudara menginginkan kamera puluhan juta, kalau yang diberikan hanya 2,5 juta, ya itu yang bisa dipakai, ya sudah pergunakan, ya. Jangankan 2,5 juta, kamera kami kemarin hanya berapaan, ya. Tapi itu kami pakai. Yang penting ada, ya. Nah, karena hidup kita tidak diatur oleh penampilan. Makanya saya katakan hidup sebagai hamba Tuhan jangan memikirkan pencitraan, ya. Foto di sana, foto di sini, upload begini, upload begitu. Enggak. Tuhan tidak menginginkan itu. Sekarang mari kita maju, ya. Mari kita maju. Ya, untuk menyerukan ini sudah hari-hari terakhir, ini sudah di ujung tanduk, ya. Ngapain? Ya. Buat fasilitas-fasilitas mewah, ya. Sementara jemaat kita masih banyak yang berkekurangan. Jemaat masih banyak yang butuh pertolongan, ya. Ratusan ribu pun suara Tuhan disampaikan. Amin, Ibu Ajun Susana, ya. Bukan ratusan juta katanya, ya. Nah, tidak penting semua fasilitas, yang penting adalah kualitas. Makanya saya mau kepada saudara-saudari yang ikut dalam live streaming ini, ya. Saya mau, mari saudara maju, berjuang, ya. Mari sama-sama kita berjuang. Saudara dan saya itu sama, ya. Aku anak Elohim, saudara anak Elohim, ya. Saya pun harus berjuang mempertanggungjawabkan segala hidup saya di hadapan Tuhan. Saudara pun berjuang, ya, untuk mempertanggungjawabkan hidup saudara di hadapan Tuhan. Amin. Sama-sama kita berjuang. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
Jadi mari kita maju. Tidak saatnya lagi membangun fasilitas dunia, karena segala fasilitas ini akan ditarik. Ya. Bukan hanya ditarik saja, zamannya bencana-bencana besar pun akan terjadi. Ya. Di saat bencana-bencana besar itu terjadi, ya. Fasilitas-fasilitas itu pun ada, ini pun ada saatnya akan hancur lebur, ya. Hancur lebur. Jadi bagaimana kita harus membangun fasilitas? Makanya kemarin ada orang yang lagi bangun gereja, ya. Ya, bahkan Bu tolong cari pendana. Bagaimana saya mau mencari pendana untuk membangun gereja katanya, ya kan? Ya, saya tidak tahu akses-akses seperti ini, ya. Nah, saya hanya bilang, Pak, karena saya tahu mereka ini kuat dalam pengajaran tentang masa yang akan datang, ya, tentang yang namanya keluar dari perkotaan. Tetapi ini kok saya tahu bangun gereja lagi besar lagi, ya. Ini gerejanya di mana? Pak, Bapak tidak tahu ya apa? Ini kan sudah direncanakan akan segala sesuatu, ya. Nah, dan mereka sebisa mungkin akan memulai itu dari tahun 2025. Jadi saya rasa tidak saatnya lagi loh, saya bilang gitu, ya. Saatnya kita pergi langsung ke jiwa-jiwa. Karena mereka sudah punya tempat, ya. Tetapi membangun lagi yang lebih besar lagi, oh tidak. Kalau sudah ada, sudah dipergunakan itu, ya. Pergunakan itu, ya. Walaupun kita tidak punya apa-apa, seperti Lazarus, asalkan kita masuk surga, ya. Jadi kemarin waktu saya baca si Lazarus ini, ya, wah Tuhan, Lazarus ini menderita, tapi enak sekali di pangkuan Abraham, ya kan? Nah, mari berjuang untuk masuk ke dalam pangkuan Abraham, ya. Nah, mari berjuang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Apapun yang kamu miliki saat ini, semua itu segala sesuatu yang akan hilang, lepas, selesai, ya. Sebisa mungkin jadikan hidupmu menjadi berkat. Berkati sesamamu manusia, ya. Yang berkekurangan dimanapun, berkati mereka, ya. Nah, supaya Tuhan pun melihat hidup kita seimbang. Jadi orang-orang kecil yang Tuhan pakai, orang-orang tidak berhikmat, orang-orang bodoh, nah itu yang akan Tuhan pakai untuk memperoleh hikmat yang daripada Tuhan, ya. Jadi saya tidak heran kalau banyak hamba-hamba yang di akhir zaman ini besar, tapi pada akhirnya pun mereka akan menghadapi penghakiman, ya. Karena apa? Sebenarnya mereka teruji dengan segala keberadaan, ya. Di saat keadaan sudah mulai besar, ya, terkenal, di sanalah kejatuhan, ya. Saya bilang sama Tuhan, bahkan sejak dari sebelum saya ada di YouTube, saya bilang sama Tuhan, bahkan sekalipun pelayanan ini akan dikenal, Engkau akan melihat anakmu ini akan tetap seperti ini. Aku hanya akan tetap mengandalkan Engkau dalam hidupku, karena Engkaulah milik kepunyaanku, ya. Tidak akan berubah. Dan saya percaya sekiranya dunia ini pun berjalan, saya tidak akan berubah, karena Tuhan melayani saya secara langsung dan merasakan, ya, penderitaannya, merasakan hatinya. Jadi minta kepada saudara untuk meminta hatinya, karena saudara akan tahu bagaimana rasanya perasaan Tuhan saat ini, ya. Saudara akan tahu dia berduka, dia sedang menanti anak-anaknya untuk masuk dalam hadiratnya, ya. Dia sedang menanti anak-anaknya untuk berseru di dalam namanya. Dia sedang menanti anak-anaknya kembali bersama-sama dengan dia. Jadi tidak ada waktu lagi untuk berpangku tangan, ya. Tidak ada waktu lagi untuk pencapaian-pencapaian akan dunia. Saudara bisa mencapai dunia, tetapi kehilangan kemuliaan. Karena dunia akan menggiring kita di dalam New World Order.
di saat itu terjadi, sistem akan dipersatukan, ya. Jadi engkau yang mempunyai bisnis, ya, jikalau memang tidak bisa berjalan kalau engkau tidak menerima tanda itu, lepaskan. Makanya saya katakan, persiapkan dari sekarang, ya, persiapkan. Mungkin saudara menganggap saya terlalu ekstrim, tapi memang seperti itulah di dalam Tuhan. Tapi saya percaya dan saya yakin saudara akan menyadari apa yang saya sampaikan kepada saudara saat ini. Ada harinya, ada kalanya di saat saudara mengatakan benar. Itu adalah firman Tuhan. Saya percaya itu. Saya percaya dan sangat percaya akan hal itu. Tetapi alangkah menyakitkan di saat saudara menyadari, namun saudara terlambat. Dan alangkah sukacitanya di saat saudara menyadari, saudara pun sudah ada persiapan. Ya. Makanya selagi masih bisa, ada yang kau geser sekarang, geser. Gak usah pertahankan harga tinggi-tinggi segala macam. Selagi itu masih bisa menghasilkan uang yang tunai. Ya. Selagi uang tunai ini masih bisa dipergunakan untuk membeli lahan-lahan bagimu, untuk bertahan hidup, pergunakan itu. Ya. Saya katakan pergunakan. Iblis akan mengecoh. Bahkan pengecohannya bisa dipakai melalui yang namanya para hamba Tuhan, yang sesungguhnya hubungan mereka tidak erat lagi di dalam Tuhan, hanya kelihatan saja erat, namun perkenanan Tuhan sudah jauh. Mereka bisa berkata, nanti tahun-tahun depan aset-asetmu akan bertambah nilainya, akan mahal nilainya, jadi pertahankan. Ini bisa tipu daya. Kenapa saya katakan benar, aset saudara bisa bernilai tinggi di tahun-tahun yang akan datang. Tetapi percaya, di saat itu bernilai tinggi, tunai tidak akan berjalan lagi. Sistemlah yang sudah berjalan, di mana saudara tidak akan bisa melakukan transaksi tanpa sistem itu. Untuk apa? Ya, untuk apa nilainya tinggi? Tetapi sistem sudah ditetapkan. Ya, bagus sekarang ya saudara menjual itu dengan nilai yang murah, ya. Tetapi bisa saudara pergunakan dan saudara pakai untuk kelangsungan hidup di saat sistem itu diterapkan. Jadi kalau saudara saat ini menjual rumahmu dengan nilai yang 1M atau 2M atau berapa, ya, saya sampaikan, ya, kalaupun itu saudara harus jual bahkan setengahnya, ya, asalkan laku selagi uang masih bisa dipergunakan. Ya, beli itu, cari, olah selagi masih bisa mengolah, olah itu selagi masih bisa membeli, ya, karena bukan hal yang gampang untuk mengolah itu semua. Kami saja masih tetap belajar, ya. Selagi masih bisa uang dipergunakan, pakai itu, bangun bangunanmu yang sederhana, ya, untuk tempatmu tinggal, ya. Nah, beli apapun yang akan dipergunakan, yang bisa dipergunakan di saat tidak bisa membeli dan menjual. Ya. Jangan nanti di saat itu tiba, Ibu ini di mana? Telepon udah nggak bisa beli pulsa lagi. Kita terputus koneknya, ya kan? Nah, jangankan kepada saudara saja, keluarga saya saja saya sampaikan hal demikian. Karena di dalam Tuhan harus keras dalam mengajar, ya. Tetapi karena kasih, ya. Karena kasih, ya. Ingat pesan Tuhan beberapa waktu lalu, ya. Bahkan saya kemarin, ya, dalam dilema, oh Tuhan, kembali lagi Tuhan nyatakan ini engkau dari perkotaan keluarlah. Kenapa? Karena kesusahan di sana yang akan lebih besar. Segala sesuatu dibeli, air minum pun dibeli, ya. Saudara tidak bisa bergerak kemana-mana tanpa uang. Jadi kalau nanti uang tunai tidak bisa lagi, ya, bagaimana saudara? Ya, bagaimana saudara? Bersiap, ya. Saya ingat bagaimana, ya, waktu saya bicara dengan beliau, ya, yang tadinya menjadi ketua di dalam badan, saudara mengertilah, pahamlah, ya, yang dia jenderal, ya. Satu pertanyaan saja yang saya tanyakan kepada beliau waktu kami bertemu.
Pak, kira-kira kapan mata uang tunai ini akan diberhentikan? Ya, tanpa pikir panjang, 2025. Di depan mata loh. Ya, di depan mata itu. Ya, kalaupun itu masih permulaannya, setidaknya ya, kita sudah ada persiapan sebelumnya. Ini sebenarnya sudah terlambat. Saya bilang sama Tuhan, ya sebenarnya Tuhan sudah terlambat kami ini persiapan ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi persiapkan ya. Nah, pulang kampung saya saudara. Ya, kalau tidak, selagi masih di kota, ada ladang di kampungnya, ya entah kampung orang tuanya atau siapa, "Ma, ini saya ada uang, tolong berikan lahan ma 1 hektar, 2 hektar, dan tolong diolah, ditanamin ya, sembari kalian masih bisa kerja ya, dikerjakan ya." Nah, gaji orang-orang untuk mengolahnya, gaji orang-orang untuk membangun bangunan di sana untuk tempat tinggal saudara nanti, gaji orang-orang untuk tanam-tanam ya, nah, itu baru bagus. Ya. Nah, persiapkan dari sekarang, karena bukan hanya saya, bahkan dari agama yang lain, mereka lebih persiapan daripada kita sendiri yang katanya baca kitab suci, sementara sudah tertulis dalam kitab suci. Tapi saya heran, bahkan orang Kristen yang banyak cuek akan hal ini, mereka bahkan yang sudah persiapannya matang, sangat luar biasa. Ya, kesatuan hati mereka luar biasa. Ada satu kabupaten yang tidak bisa saya bukakan, ya. Nah, dan ada 1000 kakak, 1000-an lebih dari agama mereka yang sudah bersepakat, ya. Nah, untuk keluar, dan 1000 lebih kakak ini mereka sudah membangun, ya, rumah-rumah sederhana. Ya, jadi kumpulan mereka ada keluarga yang berada, ada yang kurang mampu. Nah, yang kurang mampu ini yang mereka pakai untuk membangun di wilayah yang mereka sudah beli. Nah, yang mampu ini mereka yang mendonatori, ya, memberikan makan mereka di saat membangun, membersihkan ladang, ya, membeli lahan pertanian, membangun rumah, mereka yang mendonatori. Luar biasa toh? Kesatuan mereka luar biasa. Nah, coba di mana kita Kristen? Antara yang satu dengan yang lain saling sikut itu, ya. Ada hamba Tuhan yang lain berkata, "Wow, jangan takut, ya. Nah, kita tidak bisa mengungsi." Siapa yang mengungsi? Saya pernah bilang, siapa yang mengungsi? Siapa yang bersembunyi? Ya. Gak ada istilah mengungsi dan bersembunyi. Mau kemana bersembunyi? Mau ke dalam tanah pun, ya, tetap bisa dideteksi kalau masalah itu. Tapi kita mempersiapkan. Di saat apa masa membeli dan menjual sudah tidak berlaku lagi, ya. Kita pun ada kesiapan. Kalaupun satu contoh kita mati, ya, sebelum masa itu, ya anggap yang saudara lakukan itu untuk membantu sesama, ya, mempersiapkan karena kelak mereka akan berada di sana, ya. Kesatuan mereka mantap. Yang ada saya tahu juga ya ada Kristen yang melakukan hal ini tetapi pakai persenan, ya. Persenannya seperti apa? Waktu saya dikirim brosurnya, saya bilang ini bukan jemaat mula-mula, agama seberang sana yang jemaat mula-mula, saya bilang, ya. Kristen sendiri tidak menjadi jemaat mula-mula karena dibuat ceritanya seperti ini, peraturannya, ya, persyaratannya. Seorang pendonator, ya. Nah, ada beberapa pendonator. Jadi yang tidak mampu mereka memberikan lahan, ya. Nah, tetapi itu persen. Nah, jadi hasil kira-kira 1/3 lah hasil dari yang mereka olah nanti sama mereka yang dibiayain ini, ya. Nah, 1/10 dikasih sama gembala. Nah, dan selebihnya itu sama pendonator. Saya bilang, wow, sistem apa ini? Mau gembala juga di zaman itu harus hidup seimbang, ya. Nah, kalau 1/10 sama dia semua, ya. Nah, apa nggak lebih hidupnya daripada yang lain? Satu contoh, satu kompleks ini ada sampai 20 kakak satu kompleks, ya. Nah, apa iya harus berbeda? Saya rebus jagung 10, kami hanya 2 orang, sementara jemaat ada 10 orang, rebus jagung hanya 5. Satu contoh gitu. Apa bisa seperti itu? Tidak bisa. Ya, tidak bisa.
Harus seimbang. Ya. Makanya saya sampaikan kepada setiap kami yang ada di sini, ya hidupnya seimbang. Makanya kami satu atap. Ya. Nah, apa yang Tuhan berkati untuk kebutuhan kami, ya makan bersama, masak bersama, ya. Mau ikan asin, tiap hari ikan asin. Ibu Amelia sudah melihat itu bagaimana kita di sini, ya. Itu yang ada. Nah, jadi nggak ada perbedaan. Satu contoh, karena saya pimpinan mereka, jadi saya harus makan daging sendiri. Oh, nggak bisa. Saya juga pendusta jadinya itu, penipu jadinya saya itu. Mau apapun yang ada di sini, mau satu bungkus keripik saja, itu yang satu bungkus itu saya langsung bagi berapa orang. Nah, saya bagi itu, ya. Bagi yang udah pernah datang ke sini melihat lah ya, bagaimana telatennya kami membagi-bagi, ya. Yang satu pack saja bisa itu bagi semua, ya. Mau hanya secuil saja, itu baru seimbang namanya. Kalau persenan-persenan tadi ya sama saja berbisnis itu namanya, ya. Di mana jemaat mula-mula? Karena jemaat mula-mula akan dilahirkan di zaman itu, akan semakin nyata di zaman itu. Ya. Nah, itu sistem yang harus kita lakukan. Makanya saya sarankan kepada saudara ya, kalaupun ada yang memutuskan untuk melakukan hal yang sama, ya, ajak saudaramu. Satu contoh, kalian 5 bersaudara, biarkan satu rumah bersaudara. Kenapa? Kalau yang satu sakit, yang lain bisa menolong. Ya. Yang satu sakit, yang lain bisa bekerja. Jadi tanah tidak menganggur, ya, seperti itu. Nah, itu pentingnya kebersamaan. Saya hanya mengajari saudara untuk masa itu, ya. Nah, terserah saudara bisa melakukannya atau tidak. Ingat, di saat sistem itu sudah ditetapkan, terlambat saudara untuk mengolahnya. Karena tanah itu tidak cukup 1-2 bulan untuk mengolah lahan, tidak cukup, ya. Menetralkan dia tidak cukup. Apalagi kalau tanah yang saudara beli nantinya sudah dari bahan kimia, sudah pakai pupuk-pupuk kimia, akan sulit itu untuk menetralkan kembali, ya. Nah, jadi saran saya, ambil lahan yang belum pernah diolah, ya, itu tebang-tebang semua. Itu pun ya memang 1 tahun 2 tahun juga untuk mengolahnya, tapi nggak apa-apa, ya. Nah, kami saja ini belum bayar semua, paling hanya berapa meter ini yang sudah akar-akarnya pun habis, pohon-pohonnya segini ya harus kami bakar, harus. Bayangkan pohon-pohon yang segini pun besarnya, kami korek akarnya sampai ke bawah, ya. Kami korek. Kita tidak punya alat berat, kita punya apa? Tangan dan cangkul dan kapak, ya. Jadi sampai akarnya berapa meter ke bawah kita gali. Nah, seperti itu. Jadi bukan hal yang gampang, saudara. Ya, mungkin nanti saya bisa tunjukkan bagaimana aktivitas hari-harinya di sini supaya menjadi berkat bagi saudara, ya. Nah, cuman saya akan tutup wajah-wajahnya, ya. Nah, jadi sebelum terlambat, lakukan tugasmu, ya. Lakukan persiapanmu sebelum terlambat, karena mereka akan memasuki dunia ini dengan sistem mereka untuk membinasakan. Tadi pagi segitu bangun, saya seperti galau, saya bilang, Tuhan, alangkah jahatnya mereka, ya. Karena mereka sudah rancangkan itu semua. Jadi film yang saya tonton tadi malam itu The Creator judulnya. Ya, dari judul saja walah, pencipta kan, creator kan pencipta kan Tuhan, ya. Nah, tapi mereka menciptakan manusia. Dan di film itu seolah-olah supaya hati kita terenyuh, supaya kita itu di saat mereka nanti ada, kita ada penerimaan dengan mereka. Wow, kode ini saya bilang, ya. Karena kan sudah mereka ciptakan loh, ya. Sudah ratusan juta yang mereka sudah ciptakan untuk menggantikan manusia. Jahat, ya. Jadi saudara masih diam dengan semua ini, ya. Tapi saudara tidak akan bisa berbuat apa-apa, mereka akan berdiri. Karena masanya itu sudah dilakukan, dan Tuhan juga berfirman hari Sabat yang lalu, Tuhan sudah katakan, ya, bahkan sampai harinya Tuhan mereka akan tetap berdiri. Saudara tidak akan mampu untuk menghalaukan mereka karena penggenapan daripada firman Tuhan. Makanya jangan tengking-tengking, apa yang mau saudara tengking, ya. Nah, tapi saatnya saudara berdoa, kuatkan dan teguhkanlah hati kami adalah Tuhan.
Kuatkan, teguhkanlah hati kami ya Tuhan untuk menjalani hari-hari ini supaya kami tidak terjatuh ke dalam pencobaan. Karena pencobaan itu apa? Di sana. Di saat kita dicobai, engkau tidak akan bisa makan. Anak-anakmu tidak akan bisa makan tanpa menerima ini. Itu pencobaan yang sangat besar itu nantinya. Berbicara perut, itu pencobaan yang besar. Ya, bagaimana? Apakah saudara siap? Harus siap. Makanya siapkan mentalmu dari sekarang. Siapkan mental. Ya. Jadi luar biasa di saat Tuhan sudah mengungkapkan itu semua. Ya. Ini Bu Rostiar benar-benar capek sekali ya. Kita ada di sini beberapa bapak-bapak, Bu. Jadi tenaga mereka juga kuat-kuat. Sampai orang kampung pun bilang, "Wala, kuat sekali mereka." Iya, puji Tuhan. Padahal tadinya mereka ini bukan orang yang biasa dengan angkat-angkat beban, tetapi di tempat ini ditempa, di tempat ini dididik, di tempat ini dibentuk ya, dan di tempat ini kita pun dimampukan. Kalau mengingat apa yang masuk ke dalam mulut ini ya, nggak ada vitaminnya saya rasa ya kan. Nah kadang saya berdoa kepada Tuhan, ya habis makannya cuman apa ya, kol, terong, sawi putih kan itu yang bertahan lama ya, ikan asin ya. Ini saya tidak cakap bohong, karena yang pernah datang ke sini tahulah. Karena itu yang bertahan toh ya. Nah jadi kita hampir tiap hari ini makan terong. Terong, jipang, kol ya. Nah ndak ada asupan-asupan gizi lain, buah segala macam. Paling kalau hari pekan itu pun jarang ya, paling kita makan pisang ya. Nah tetapi luar biasa, saudara datang ke sini lihat kulit mereka. Jadi semua yang masuk ke dalam mulut ini Tuhan berikan vitamin ya. Nah Tuhan berikan kekuatan. Kadang saya terenyuh melihat mereka ya. Terenyuhnya di mana? Di saat mereka kerja keringatnya bercucuran ya. Kita pun tidak ada makan roti-roti apa segala macam. Hanya minum Tuhan berikan kekuatan. Saya bilang dahsyat Engkau Tuhan. Dahsyat Engkau Tuhan. Ya. Jauhkan kami Tuhan dari segala sakit penyakit. Karena kami ada di sini karena perintah Tuhan, saya bilang. Kami ada di sini karena kami taat akan Engkau. Kami takut akan Engkau. Dan kami siap untuk mempersiapkan apa yang Tuhan sampaikan. Ya. Dan bagaimana anak-anak itu benar-benar bertumbuh. Ya. Nah, ada seorang anak loh di sini yang tadinya dia berumur bayi itu. Masih berapa bulan di bawah. Nggak ada itu minum susu formula. Tidak ada ya. Dia makan sendiri tuh. Dari umur 1 tahunan lebih sudah makan sendiri. Sampai sekarang tidak mau disuapin itu ya. Paling manja-manjanya saja sama saya pun ini karena sudah seperti anak kandung saya ya, saya suapin makan ya. Nah tidak ada itu. Tapi apa? Sehat ya. Dia sehat, tidak ada sakit penyakit segala macam. Sekarang umurnya udah hampir 3 tahun ya. Kuat, nggak ada masuk susu formula, nggak ada enjus abang, ternyata tipu daya semua itu ya, nggak ada ya. Tapi luar biasa penyertaan Tuhan. Anak-anak di sini ya sehat-sehat semua ya. Nah tapi memang kita tidak ada masuk MSG, itu yang buat sehat. Nah makanya kalau masak di rumah jangan masak dengan pakai MSG, memang kurang sedap rasanya ya, karena sudah biasa. Tapi kalau satu contoh, saudara biasakan lidah tanpa MSG, akhirnya kalau makan yang ber-MSG enak rasanya. Nah jadi sebenarnya racun-racun tubuh itu dikeluarkan di sini ya. Jadi kita tidak ada sama sekali yang namanya MSG, hanya garam. Penyedap kita paling ada tomat ya, tomat kita irit-irit, karena tomat kan 1 minggu kadang nggak tahan, kita beli yang agak mengkal-mengkal ya. Nah itu paling kita potong-potong, taruh ke ikan, taruh ke sayur ya. Itu aja penyedapnya, selesai ya. Nah itu pun sayur rebusan. Nah jadikan itu pola hidupmu. Karena apa? Di dalam kesederhanaan itu, di saat pengucapan syukur kita besar kepada Tuhan, maka makanan yang kita makan itu pun akan diberkati dan diurapinya ya. Makanan itu pun akan menjadi asupan gizi dalam tubuh saudara ya. Dulu waktu saya pergi berobat, dokter bilang ya, kalau saya Bu nanti kalau pulang
ibu harus makan makan saja semua makanan ya, makan saja ini ya, untuk mendorong supaya sehat gitu ya. Saya bilang, oh ini proses pengeluaran racun-racun ini ya. Itu masih dulu karena masih di kota saya sudah sakit ya. Nah, sekarang malah setelah saya di hutan ini, setelah saya di kampung-kampung yang tidak makan apa-apa ya, sehat sudah, oksigen murni, banyak pohon ya kan. Nah dulu masih seperti itu, sekarang puji Tuhan sudah berkurang dan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Jadi racun-racun melalui keringat segala macam sudah dikeluarkan. Jadi di saat masa itu nanti tiba, kita pun sudah kuat ya. Jangan makan yang instan-instan ya, jangan ya, makan yang sehat, sayur rebusan ya. Nah supaya engkau yang sudah menerima itu tadi pun racun-racunnya dikeluarkan. Tetap berdoa ya, tetap berdoa. Oke, puji nama Tuhan. Jadi saya yang lebih lama jadinya ini ya. Nah padahal tadinya nanti malam ya kan, kita tiup lilin. Enggak ada istilah tiup lilin ya. Dimuliakanlah Tuhan dengan bertambahnya dan diberkatinya kita dengan usia kita yang semakin maju. Jadi sebenarnya ini bukannya bertambah usianya, berkurang umurnya ya kan. Nah karena apa ya, sudah lewat 1 tahun ya kan, jadi makin tua saya ini. Oke, puji nama Tuhan. Biarlah nanti malam kita live streaming sebagai pengucapan syukur, di mana Tuhan memberikan saya umur yang benar-benar saya bisa tetap berjuang ya, sekalipun tahun-tahun itu tahun-tahun yang berkurang ya, tetapi kita semakin maju di dalam Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat ucapan-ucapan saudara semuanya, dan terima kasih buat senyum-senyum saudara yang menjadi hadiah ulang tahun bagi saya ya. Kebersamaan saudara menjadi hadiah ulang tahun bagi saya, yang menjadi sukacita di dalam hidup saya. Terlebih di saat saudara benar-benar cinta akan Tuhan, memberikan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan, itu sudah sangat senang hati ini. Itulah kesukaan saya yang paling besar ya. Haleluya. Nanti kita di Zoom saja kenal muka dengan muka. Saya juga perlu kenalan dengan ini semua. Apalagi kalau yang di ibadah pagi, saya salut sekali melihat saudara ya. Saya sampai hafal-hafal itu namanya ya. Jadi saya bilang sama si Immanuel, mereka yang setia di dalam ibadah pagi luar biasa berkatnya itu, luar biasa saya bilang ya. Karena bayar harga ya. Oke, tadi kan sudah ditutup dengan doa toh. Oke, salam kasih bagi semuanya ya. Salam buat Ibu Rostiar, Sheni, Pak Andreas ya, Triana, Ibu Triana, dan yang lain juga ya, yang muncul pas terakhir ini saja. Ibu Desi Tarandum, semangat Bu ya. Nah salam bagi kita semua, Ibu Telma, Ibu siapa lagi, Ria Ropa, yang muncul saja di komen ya. Mohon maaf kalau belum bisa saya sebutkan semua. Terima kasih buat kebersamaan kita ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkatnya juga untuk pelayanan ini, dan semua hanya bagi kemuliaan. Mazmur 143. Doa minta pertolongan dan pengajaran. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku.
jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah ku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamu-lah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Mazmur 144. Nyanyian syukur Raja dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, tekukkanlah langit-Mu dan turunlah. Sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serakkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panah-Mu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi. Bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu, dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagi-Mu. Dengan gambus 10 tali, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja, dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka, dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu, dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh, mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita sarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran, dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Mazmur 145. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu, dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung, dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu,
dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu, dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 146. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya! Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbagailah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya! Mazmur 147. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya! Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba, dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya.
Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.